Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ke-7 untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Selamat hari Minggu Royal Surabaya. It's a good to see all of you di ibadah hari ini. Yang spesial tentunya ya, karena hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Boleh dong memberikan salam sama kanan kiri, bilang He is risen. Wow, ini alasan kita bisa lebih bersuka cita hari ini di hari Minggu di ibadah hari ini tentunya. Sambil memberikan salam kanan kiri dan mungkin sambil jemaat yang memasuki hall, saya akan mengumumkan sedikit, kita hari ini akan dilayani oleh
Royal Teaching Pastor kita yang tentunya sudah sama-sama kita kenal, terutama terkenal juga akhir-akhir ini dengan story recehnya. Banyak story recehnya. Misalnya nih, sereceh apa sih? Bunga apa yang paling pendek? Ada yang tahu enggak? Bunga low. Nah, kayak gitu. Kalau ada yang gak nyantol, tenang aja, ikuti Instagram story-nya Pastor Rizky Astiawan. Banyak sekali itu referensinya. So, hari ini Royal siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap untuk bersuka cita lebih lagi. Saya buka dalam doa. Terima kasih Bapa atas pengorbananmu, atas karya salibmu. Kau bukan hanya mati, tapi hari ini kami bersuka cita karena Engkau bangkit bagi kami dan memberikan kami pengharapan, memberikan kami pengampunan dan memberikan kami masa depan. Terima kasih atas karya salibmu, atas pengorbananmu, bahkan atas kebangkitan terlebih lagi. Dan hari ini kami siap, saat ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Amin. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. And what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. And oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus.
wash away my sin. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. And oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. And thank you, Lord. The precious blood of Jesus. Yes. Thank you for your blood, Jesus Christ. Terima kasih untuk kematian-Mu. Sebab itu mengalahkan maut. Sebab itu menghapus dosa kami. Kami lihat pengampun. Tidak ada yang lain. Tidak ada kuasa yang lain selain darah-Mu yang tercurah untuk kami. We thank you, Lord. Dan barang siapa yang berharap kepada Dia, hari ini, hari ketiga, Dia bangkit. Dia bangkit, Royal. Yes, mari berikan tepuk tangan untuk Dia. Raja kita yang hidup. Yesus bangkit. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Kasih yang terbesar itu, Dia menemukan kita. Amin. Bukan kita yang mencari Dia, tapi Dia yang turun ke dunia. Dia mati tapi Dia bangkit di hari ketiga. Amin. Mari tepuk tangan saudara-saudara. Come on, come on. Woo. Hari ini kita memuji Dia. Hari ini kita menaikkan syukur kita. Yes. Semua tepuk tangan yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hey, come on. Yes. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi, Royals. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Come on, yang dibebaskan, yang dibangkitkan. Yes. Hidup yang Kau dan kini
kini hanya untukmu. Hanya untukmu, hanya untukmu. Everybody, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Dan kini sekali lagi ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu, takkan berhenti. Yes, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu. Royal Family, setiap orang yang percaya kalau kita dibangkitkan sama Tuhan, tepuk tangan yang meriah dong untuk Tuhan kita, come on. Karena Tuhan kita bangkit, kuburnya kosong. Kuburnya kosong. Katakan kanan kiri ya, kuburnya kosong. Kuburnya kosong. Come on, itu menunjukkan kuasanya Tuhan, amin. Come on. Dia berkuasa. Dia berkuasa atas surga dan atas bumi. Bahkan kematian pun tidak bisa mematahkan kuasanya. Katakan, Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya, dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Royal Family, come on. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Kawan, tepuk tangan di atas kepala. Kawan. Katakan bersama-sama Royal Family. Allahku, come on. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya, adalah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Katakan, dia berkuasa. Come on Royal Family, saya ajak kita semua untuk tepuk tangan di atas kepala ya. Atas kebangkitannya, atas kuahnya, come on. Musik memuji Tuhan, come on. He's risen. Our Jesus is risen. Woo. Carry on. Come on. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Bangkit, hidup,
dahsyat. Haleluya, Dia berkuasa. Katakan bersama-sama. Haleluya, Dia berkuasa. One more time. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya. Amin. Dia berkuasa. Hey. Tuhan kita hebat, amin. Sing it out. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Katakan kesetiaanmu, kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Amin. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Mari katakan, kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Haleluya, Kau Allah yang besar, dan kami percaya ketika kami percaya kepada Engkau, Engkau menunjukkan kepada kami kasih yang terbesar itu Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi kita akan bersama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan,
kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Yang percaya kepada Dia nyanyi lebih keras. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Dengan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus kita yang bangkit, yang berkuasa. Amin. Amin, amin. 2000 tahun yang lalu, kalau saja Tuhan kita nggak bangkit, ya, sia-sia kita di sini. Mending kita ke mall, kita spend time sama keluarga aja. Tapi kenapa kita ada di sini? Coba kita lihat ini. Karena kubur ini kosong. Semestinya di mana Tuhan kita dibalut di sini, diletakkan di sini, kubur ini kosong. Kalau kubur ini nggak kosong, kemungkinan kehidupan kita yang kosong. Kalau kubur ini nggak kosong, kemungkinan pengharapan kita yang kosong, nggak tahu taruh di mana. Kalau kubur ini nggak kosong, hati kita yang kosong loh. My Royal Family, iman bukan bicara tentang besar dan kecil. Iman adalah ngomong tentang iman yang benar atau salah. Kalau kita ngomong iman yang benar, kita taruh iman benar kita pada sesuatu yang hidup. Jumat Agung kemarin, kita memperingati karya Allah melalui Kristus di kayu salib. Kita nggak nyembah kayu ini, tapi kita menyembah Yesus Kristus, Allah kita yang di kayu salib. Ingat, salib kita kosong, nggak ada patung Yesusnya. Itu menunjukkan bahwa Kristus kita tidak disalib terus-terusan. Kalau kita lihat salib, sebenarnya kita harus lihat bahwa tempat ini untuk kita, karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena kuasanya, salib menunjukkan kasihnya. Ya. Jadi kasih itu bukan gini, kasih itu gini. Tetapi di hari yang ketiga, manusia takut kematian. Tapi orang ini mengalahkan maut. Siapa yang gak mau ikut dia? Yang mau ikut dia tepuk tangan yang meriah. Yang mau ikut Tuhan kita yang bangkit dari maut. Tepuk tangan yang meriah. Come on. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Percaya kuasanya ada di dalam saudara. Tepuk tangan yang meriah saudara. Come on. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu. Haleluya. On a hill in Israel, mercy spoke for me. Mercy spoke for me. Mercy spoke for me. It was on Golgotha's tree. His death brought liberty. His death brought liberty. Oh, his death brought liberty. May I never
in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. Because of Christ I am alive. Go on, give hands to Jesus. What a humble sacrifice, love that washed me clean, love that washed me clean, oh love that washed me clean. What a blessed mystery, oh His punishment, my peace, His punishment, my peace, oh His punishment, my peace. May I never boast, come on, in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. May I never boast, sing it out, in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. Because of Christ I am alive. Kuasa yang sama yang bangkit 2000 tahun lalu itu tinggal di dalam kau semua. Come on, sing it out. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free, that has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Come on. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free, that has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Lift it up. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free, that has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Hallelujah, hallelujah. There's no one who set me free, that has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Jemaat sini. May I never boast. Because of Christ, I am alive. Because of Christ, I am alive.
Because of Christ, I am alive. Mari di beberapa detik ke depan, 1 menit, 2 menit, mari renungkan karya Tuhan yang luar biasa ini. Karya Tuhan tidak ada yang lebih penting satu dengan lain. Semuanya penting. Dari kelahirannya dia, sampai kenakannya dia, kebangkitannya dia, kematiannya dia, pelayanannya dia, semuanya penting. Karena itu satu kesatuan karya yang sempurna Kristus. Kalau saudara datang di tempat ini, itu bukan kebetulan. Tuhan mengejar saudara, kasihnya mengejar saudara, kuasanya mengejar saudara. Dia bekerja dulu, sekarang, dan yang akan datang untuk saudara. Satu suara katakan. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free, that has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Come on. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free, that has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free, that has lost its grip on me. Katakan. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose and me free, that has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. He's alive. Hallelujah. Segala kemuliaan, pujian, pengagungan hanya bagi satu nama, Allah kami yang hidup. Yang dimana pengharapan kami letakkan kepada pribadi yang hidup dan kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat karya salib-Mu. Dan kami mengagungkan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang memberikan kami pengharapan. Salib-Mu menebus hidup kami. Kuasa kebangkitan-Mu memberikan kami pengharapan dan kekuatan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Kau tinggal dalam setiap kehidupan kami. Nyatakan pribadi-Mu lebih lebar lagi. Lebih dalam lagi Tuhan. Biar kami bisa melihat betapa indahnya karya-Mu dalam kehidupan kami. Betapa indahnya Injil-Mu dalam kehidupan kami. Betapa indahnya kuasa kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami. Kami disebut berbahagia. Bukan karena kami memiliki harta yang ada di dunia ini.
tetapi kami dimiliki oleh Allah pencipta alam semesta. Terima kasih Tuhan, berfirman dalam kehidupan kami. Hamba-Mu penuh dengan kelemahan dan hamba-Mu penuh dengan kekurangan. Tetapi hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Injil-Mu saja yang hamba-Mu beritakan, bukan yang lain. Kiranya pribadi Kristus saja yang hamba-Mu beritakan Tuhan, dan bukan yang lain. Biar segala pujian, segala hormat hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Royals. Haleluya. Shalom semuanya. Saya ucapkan Happy Resurrection Day. Ya, ini sangat luar biasa hari ini. Hari Jumat kemarin kita sama-sama ibadah di tempat ini, ibadah Jumat Agung. Ini kuburnya masih tertutup loh. Ini hebat sekali yang buat ini. Tertutup sekarang terbuka. Ini luar biasa. Well, beberapa hari lalu saya tuh nge-gym saudara. Saya biasa nge-gym dan biasanya tempat gym itu saya jadikan ladang untuk penginjilan juga. Jadi saya bertemu dengan beberapa orang di sana. Saya berkenalan dengan beberapa orang di sana. Nah, waktu saya nge-gym, ada 2 orang rekan saya yang kenalan di gym sana itu ngobrol soal cengbeng. Saudara tahu tentang cengbeng? Ya, ziarah ke sebuah ke kubur ya. Mereka ngobrol, ya nanti weekend nanti kita akan cengbeng bla 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 bla. Saya langsung masuk. Saya deketin 2 orang itu, saya ngomong, "Iya, saya weekend juga cengbeng." Wah, mereka langsung lihat saya. "Loh, kok cengbeng juga? Di mana kok?" "Iya, tapi cengbengku ini agak lain." Karena apa? Di kuburannya sudah kosong. Ya, kubur kosong membuktikan dia hidup. Semua, sebab dia hidup. Ada hari esok. Semua Royal, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu. Nyatakan, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Wow, cengbengnya agak lain memang ya. Kuburnya kosong. Jadi gak perlu bawa kembang, gak perlu bawa apa. Bawa pujian aja dan ucapan syukur. Amin saudara. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal Resurrection Day, itu kalau saya simpulkan adalah dengan satu kata. Satu katanya itu adalah kemenangan. Setuju gak? Ya, kemenangan ya. Nah, oleh sebab itu sebelum saya sermon, saya akan memberikan praise report tentang apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang kita sudah selesaikan di Royal Ministry ini, di tempat ini. Saya ada 3 praise report. Yang pertama, minggu lalu tanggal 24 Maret 2024, by His grace we already finished believer class. Dengan diikuti 22 peserta. Selamat, congratulations buat peserta believer class yang sudah menyelesaikan kelasnya. Dan juga kita sedang running Worshipper Academy di tempat ini. Worshipper Academy itu apa sih? Kita ini memperlengkapi, mengequip worshipper baru yang akan melayani di tempat ini. Ya kan? Jadi kami equip supaya mereka bisa berkembang baik secara skill dan spiritual juga. Dan luar biasanya, Worshipper Academy hari ini itu bukan hanya diikuti oleh Royal saja, tetapi oleh satelit lain. Satelit mana itu? Satelit Rock Earth Coming. Do you know Earth Coming? Bumi Moro. Earth Coming kan? Bumi apa? Earth Coming gitu kan? Oke. Sorry. Dan yang terakhir. Saudara tahu bahwa kita ini Royals ini sudah dari 2023. Dari tahun lalu kan? 2023 dan dari bulan Maret. Dan saya coba untuk mengumpulkan data dari tahun lalu sampai tahun ini. Berapa orang yang datang, berapa jemaat yang datang tiap hari minggunya. Saya kumpulkan rata-rata tiap minggu itu ada 200 jemaat yang datang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan juga saya juga mengumpulkan berapa orang yang sudah terdaftar di KC. Saudara tahu KC? Kingdom Community. Jumlahnya yang sudah terdaftar di KC adalah 182 jiwa. Artinya secara persentase jemaat Royal sini 91% sudah berkesi. Wah, luar biasa. Ini penyampaian yang luar biasa ya. Alvin luar biasa. Mantap bro. Dan gini, saya mau encourage buat saudara-saudara sekalian yang sudah aktif berkesi.
yang sudah aktif untuk datang dan bertumbuh di dalam kingdom community. Saya mengencourage saudara untuk tetap bertumbuh di sini karena ini adalah tempat bertumbuh yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Dan juga tetap semangat untuk mencari jiwa, mengcrossinkan orang lain dari kegelapan menuju terang yang ajaib dengan kuasa dari Tuhan. Jangan kendor, jangan kasih kendor, tetap semangat abangku, menyala abangku, ya kan? Terus yang kedua, buat yang sudah terdaftar KC tapi masih seling off, saya undang saudara untuk untuk lebih rajin datang ke KC. Jangan kasih kendor saudara. Datang ke KC karena ini tempat bertumbuh yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya, jadi yang selanjutnya adalah buat saudara-saudara yang masih belum bergabung di KC. Kita ada 8 KC yang luar biasa. Ada Ahava, ada Builder, ada Crystal, ada Fempro, ada Jeko, ada Palm Hill, ada Profit. Terus ada Swag. Boleh KC pastornya boleh berdiri? Boleh berdiri kalau hadir. Ini Ahava, ini dia. Saudara bisa hubungin orang-orang. Nah ini yang jalan ini juga Casey Pastor nih. Casey Pastor anak-anak muda. Saudara bisa hubungin, nanti mau tanya-tanya bisa tanya di Casey booth di belakang. Thank you so much saudara-saudaraku. Well itu yang akan saya, yang press report yang saya sudah berikan. Thank you so much semuanya. God bless you all. Dan belum. Saya mau rubah. belum. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu kisah di Alkitab. Ini adalah salah satu kisah yang favorit buat saya. Jujur ini kisah favorit buat saya khususnya untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini salah satu kisah favorit saya. Kisahnya tentang Thomas. Ada Coach Thomas di tempat ini hadir enggak? Saya bisa panggil Coach sama Coach Thomas. Nah kisah ini ada di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 karena ayatnya tidak begitu banyak, saya undang sekali lagi dengan hormat Royals untuk sama-sama bangkit berdiri dan kita akan sama-sama membacanya. Royal lagi. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya sudah tulis di sini. Oke, semuanya sudah dapat? Kita akan sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Silakan duduk lagi Royals, thank you so much. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Well, kalau saudara perhatikan di Royals ini ada yang namanya tim pastoral. Biasanya kalau sebelum ibadah mulai, itu kan ada 7 orang yang kasih pastoral message gitu kan. Bring offering to the king gitu kan salah satunya. Terus stop worrying, start praising gitu kan. Ada kan di sana? Itu ada 7 orang dan kami biasanya itu melakukan meeting 2 minggu sekali. Nah, biasanya kalau di dalam meeting ini, saya adalah orang satu-satunya yang paling tidak dipercaya oleh rekan-rekan pastoral saya. Waktu saya nyampaikan ide, gagasan, dan informasi, saya langsung disambut dengan tatapan. Pasti gitu. Antara tatapannya tajam, atau mereka mulai menelaah. Lihat wajah saya, apakah wajah saya serius atau guyon. Kenapa seperti itu? Karena saya sering memberikan informasi-informasi bodong. Informasi yang tidak benar. Jadi saya selimur-selimurkan. Jadi seperti itu. Alhasil mereka tidak percaya sama saya. Bahkan dulu ya, ada salah satu jemaat KGC yang sudah pindah ke Klaten, namanya Gani. Hai Gani. Ya kan? Gani itu bilang gini sama saya.
Orang yang percaya sama Kohis, orang yang percaya sama omongannya Kohis, itu menduakan Tuhan. Wih, musyrik. Dibilang musyrik kalau percaya sama omongan saya. Dan ada beberapa rekan pastoral di tempat ini, biasanya Pastor Andrew yang ngomong seperti ini. Hizkia itu hanya satu yang bisa dipercaya. Waktu dia khotbah, segala omongannya itu benar. Di luar itu gak benar semua Hizkia itu. Nah, biasanya ya, orang yang paling ngerti tentang saya, itu adalah istri saya. Jadi kalau saya bersama istri saya, datang bersama itu, dan saya menyampaikan sebuah ide, gagasan, dan informasi, yang dilihat bukan saya, tapi istri saya. Karena istri saya paling tahu, ini bojoan atau enggak. Dan istri saya biasanya kasih kode, enggak, ini bojo. Enggak, ini beneran. Nah itu, istri saya bisa kasih tahu tuh. Istri saya bisa kasih tahu. Nah itu aman saya kalau sama istri saya. Sekaligus aman dan saya tidak bisa menyerangkan beberapa jebakan-jebakan buat rekan-rekan saya. Saya nggak bisa memberikan jebakan. Nah, ini yang terjadi ketika saya memberikan sebuah informasi kepada rekan-rekan pastoral di tempat ini. Mereka tidak percaya, itu karena saya yang buat. Saya yang membuat mereka itu tidak percaya sama saya. Ini halnya beda dengan ketidakpercayaannya Thomas. Ketidakpercayaan Thomas itu bukan dari murid-murid yang menyampaikan pesan bahwa mereka bertemu dengan Yesus. Dan pastinya bukan dari Yesusnya, tapi dari Thomasnya sendiri yang tidak percaya. Ya, jadi bukan sumber. Kalau saya kan sang pengirim pesannya yang salah. Tapi kalau Thomas, dia yang tidak percaya. Tapi sebelum kita lebih lanjut ya, ngomong-ngomong soal Thomas. Seringkali pernah dengar bahwa jangan jadi orang Kristen yang ragu-ragu sama kayak Thomas. Kayaknya Thomas dikambing hitamkan. Jangan jadi orang Kristen yang tidak percaya seperti Thomas. Minta bukti kepada Tuhan. Oh ya, tapi tahu nggak? Sebenarnya yang tidak percaya itu semua murid Yesus tidak percaya. Semua murid Yesus itu semua ragu akan kebangkitan Yesus. Ragu akan kebangkitan Yesus. Yang membuat Thomas berbeda itu adalah karena Thomas pada saat itu dia tidak hadir. Bedanya kan itu. Kalau saudara baca perikop sebelumnya, Thomas tidak ada pada waktu itu. Tidak ditulis Thomas kemana. Mungkin makan bakso, anyway. Itu yang diajarkan oleh guru sekolah minggu saya dari kecil. Sampai sekarang saya mikir kalau baca Thomas lagi makan bakso, anyway. Dan itu yang tidak hadir. Well, saya masuk pastoral sedikit ya. Maka dari itu saudara, rajinlah datang ibadah. Jangan sampai miss ibadah. Karena apa? Tuhan akan selalu bekerja dan menyampaikan isi hatinya dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian di dalam ibadah. Melalui siapapun yang berbicara di tempat ini. Jangan skip ibadah, apapun yang terjadi. Kecuali kalau memang benar-benar urgent, gak bisa datang. Mungkin ada bencana, tsunami, ada kedukaan, ada apapun. Baru saudara gak datang, gak apa-apa. Pun saudara tidak datang, jangan lewatkan yang namanya live delay hari Selasa. Ini adalah bentuk pelayanan kami supaya untuk melayani saudara. Supaya saudara tidak ketinggalan journey-nya, pesan Tuhan yang disampaikan di tempat ini. Tapi ingat, jangan sampai punya pikiran gini, ada live delay ini, udahlah skip aja, jangan sampai seperti itu. Please, don't do that. Tuhan bekerja dalam setiap ibadah. Mulai dari praise and worship, bahkan mulai dari video opening, Tuhan sudah bekerja dalam setiap kehidupan saudara. Saya yakin dan percaya, Dia menyatakan kasih dan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Pada waktu kita beribadah bersama-sama. So, kita kembali ke Thomas. Tadi saya bilang ya, bahwa ketidakpercayaan Thomas ini sangat beralasan. Ini manusiawi, karena semuanya juga tidak percaya, murid-murid yang lain tidak percaya. Dan secara teknis, Thomas juga tidak hadir. Ya kan? He missed that moment. Seperti yang saya bilang tadi, ini bukan sekedar ketidakpercayaan belaka. Ini bukan sekedar ketidakpercayaan belaka. Pernyataan Thomas bahwa ia tidak percaya kepada kebangkitan Yesus adalah sebuah perwujudan yang tampak di permukaan. Itu sama kayak fenomena gunung es. Tampaknya di luar itu cuma kecil, tapi di dalamnya tuh ada sesuatu yang besar di dalam hatinya. Ini bukan sekedar pernyataan ketidakpercayaan, ini adalah sebuah tantangan untuk Yesus. Bukti no. Gak usah kalian yang ngomong, biar Tuhan Yesus yang sendiri yang buktikan ke aku. Udah, tantangan kan? Sebuah tantangan pada Yesus. Ini bukan sekedar kayak murid-murid yang lain. Thomas benar-benar ada sesuatu dalam kehidupannya yang berubah.
Hatinya ada sesuatu yang bongkahan besar yang harus diubahkan, yang harus dihancurkan. Sebenarnya Thomas itu seperti apa sih? Kalau saudara baca ya tentang Thomas. Di pasal 14, Thomas itu adalah murid, saya bisa menyimpulkan, Thomas itu adalah murid yang memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bilang gini, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan membawa kamu nanti. Aku akan membawa kalian, murid-murid semua. Dan akhirnya Thomas apa? Dia bertanya pada Tuhan Yesus, kami nggak tahu jalan ke sana, tunjukkan jalan itu pada kami. Ayat 6 ngomong apa? Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satupun orang yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Thomas pay attention dari ajaran Yesus. Yang kedua, Thomas itu adalah orang yang all out. Sama kayak Petrus, mirip-mirip. Ya, Yohanes 11 ayat 16 ngomong seperti ini. Coba lihat. Perhatikan ya. Yang dikatakan oleh Thomas. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Itu ceritanya Tuhan Yesus akan membangkitkan Lazarus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus dapat ancaman akan dibunuh. Thomas gak keder. Dia mau mati bersama Tuhan Yesus. All out banget. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili, disiksa, disalib, getir hatinya. Semangat itu sudah gak ada. Yang ada dalam kamus hatinya hanya tamat. Tidak ada lagi semangat yang bergelora dalam hatinya. Yang ada itu hanya keputusasaan di dalam hatinya. Dia ngeliat, lah kok mati ya? Lah kok matinya disalib lagi? Itu kan hanya untuk orang-orang yang terhina saja. Guru yang aku selama ini benar-benar aku junjung tinggi. Aku benar-benar look up to him. Kok matinya kayak gini ya? Ada kegetiran di dalam hatinya. Mari kita renungkan. Dan izinkan saya memberikan sebuah pertanyaan buat Royals di tempat ini. Ada yang lagi ngalamin kayak gini? Kayak Thomas. Royal sudah setia pada Tuhan, tapi hidup gini-gini aja yang cenderung turun. Royal sudah mengambil langkah untuk jalan di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, taat kepada Tuhan. Tapi Royal malah menerima fitnaan dan bukan pembelaan dari Tuhan. Tambah disalak-salak, tambah disudutkan, tambah banyak beban di dalam kehidupanmu. Saudara mungkin juga melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan sepenuh jiwa, sepenuh waktu dan sepenuh tenaga. Tapi bukan berkat dan mujizat yang kita terima, malah seakan-akan mudarat gak lepas dari kehidupan kita. Seberapa banyak yang ngalamin seperti itu? Kita sudah kasih semua ke Tuhan. We give you all. Kita kasih semua ke Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kok apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan kenyataan kita? Ada yang seperti ini? Dan mungkin ada yang mulai tanpa kita sadari, kita mulai muncul pertanyaan dalam hati kita. Kenapa kok kayak gini ya? Kenapa Tuhan gak tolong aku ya? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan benar-benar ada? Mungkin kita mulai masuk di dalam pertanyaan seperti ini. Dan jika saya mengatakan bahwa munculnya pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebuah hal yang wajar. Saya yakin saudara-saudara di tempat ini setuju sama saya. Oh wajar dalam tekanan, terus kita mempertanyakan Tuhan, itu wajar. Tapi hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara semua, kita coba renungkan. Bukan hanya tentang kewajaran, tetapi kita coba telaah hati kita. Telaah hati kita. Kenapa kok kita meragukan Tuhan? Padahal gak sedikit loh Tuhan tolong kita. Gak sedikit loh Tuhan selamatkan kita dari berbagai macam malapetaka. Tapi kok ya kita masih mempertanyakan Tuhan. Gak sedikit juga loh waktu kita datang ke komsel, kita dengar kesaksian dari orang lain,
kita lihat bagaimana Tuhan bekerja, iman kita pun bangkit. Gak sedikit kita terinspirasi dan iman kita bangkit, kita diberkati dengan kesaksian dari orang. Gak sedikit seperti itu, iman kita bangkit. Dan gak sedikit juga ada hamba-hamba Tuhan yang datang pada saudara, menyampaikan isi hati Tuhan, berdoa buat saudara, nyampaikan nubuatan dalam kehidupan saudara. Iman saudara bangkit, tetapi ketika menghadapi kenyataan, kenapa kok seperti ini? Dan kita mulai mempertanyakan Tuhan, sungguhan entah itu. Atau kita berpikir bahwa apalagi yang kurang ya yang harus aku lakukan. Benarkah ada yang kurang yang harus kita lakukan? Atau ada yang benar-benar Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Yang aslinya itu seperti apa? Sebenarnya seperti ini saudara. Berbagai macam pertanyaan tentang Tuhan yang muncul dalam hati setiap manusia. Bukan disebabkan oleh Tuhan tidak bekerja. Namun karena kegagalan kita manusia untuk memahami cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Seringkali kita gagal melihat Tuhan bekerja karena kita melihat dengan kacamata dan konsep kita sendiri. Mengapa kita memiliki kecenderungan untuk melihat Tuhan bekerja dengan konsep kita sendiri? Karena ini. Karena kita merasa Tuhan tidak cukup bagi kita. Diperlukan sebuah kondimen, tambahan lain, kondimen tertentu untuk membuat Tuhan cukup bagi kita. Tanpa kita sadari kita jadi kayak Thomas, menantang Tuhan. Kita tanpa kita sadari kita mulai membuat pertanyaan dan yang paling ujungnya biasanya gini, katanya Tuhan berkuasa, kok aku gak ditolong, kok aku gak dapat mujizat. Atau kita memberikan ancaman, kalau Tuhan gak tolong aku saat ini, aku gak gereja-gerejaan lagi, aku gak pelayanan-pelayanan lagi. Kita mulai mengancam Tuhan, diperlukan Tuhan plus mujizat, Tuhan plus berkat, Tuhan plus kemakmuran, Tuhan plus dan segala macam. Itu yang menyatakan bahwa kita mau percaya sama Tuhan, kalau Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Come on. Tapi apakah seperti itu yang Tuhan ingin kerjakan? Apakah iman kita ditentukan mujizat yang Tuhan buat? Atau iman kita bersandar penuh pada pribadi yang sempurna yang sudah bangkit dari maut? Masihkah kita beriman dan berpengharapan pada Tuhan sekalipun kita tidak melihat perbuatan tangannya secara nyata? Mari kita sama-sama tanyakan pada hati kita. Mari kita sama-sama uji iman kita. Hari ini kami, tim pastoral, kami sepakat. Kami tidak membawa saudara-saudara. Bukan sekedar menikmati mujizat. Bukan sekedar menikmati mujizat yang Tuhan buat. Tapi kami ingin membawa saudara sekalian semua di tempat ini. Untuk mengenal pribadi yang sempurna itu. Supaya apa? Apapun yang kita hadapin. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita ingin membawa saudara-saudara untuk mengenal Sang Raja yang sejati, yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kita. Walaupun tampaknya kita tidak melihat tangannya bekerja dalam kehidupan kita. Tampaknya doa-doa kita seakan-akan kita menghadapi langit tembaga. Tapi iman kita tetap teguh. Karena kita percaya bahwa Sang Raja itu yang terbaik dalam kehidupan kita. So, hari ini. Pribadi Allah yang sempurna itu tidak ditentukan oleh perbuatan tangannya yang ajaib. Justru karena dia Allah yang sempurna, dia bisa melakukan setiap perbuatan ajaib yang bukan hanya mengubahkan situasi, tetapi mengubahkan setiap hati kita. Karyanya jauh melebihi angan kita. Karyanya, apa yang dia pikirkan, rancangannya yang dipikirkan, itu jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan dan harapkan. Seringkali kita gagal untuk melihat ini. So hari ini, apa yang ingin Tuhan ubahkan dalam hati kita supaya kita bisa melihat Tuhan sebagai pribadi yang utuh dan satu-satunya yang sanggup memuaskan kita. Saya akan bagi sermon saya jadi dua, yaitu yang pertama adalah tindakan Yesus dan yang kedua adalah pemulihan Thomas. So, let's go deeper. Tindakan Yesus dalam kehidupan. Saya selalu kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kalau saudara lihat ya, perhatikan di ayat yang ke-26 dan ke-27, boleh ditampilkan. Tuhan datang ke Thomas, itu untuk mengubahkan hati Thomas. Bukan hanya sekedar menyatakan diri dan menunjukkan bahwa aku datang. Tapi Tuhan ingin mengubah hati Thomas. Ini kayak gini ya, kalau saudara baca ya, ini kayak deja vu. Kayak deja vu. Nih ya, perhatikan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan
Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Sama, settingnya sama. Yang beda cuma adalah kali ini ada Thomas. Yang beda adalah cuma ada Thomas. Jadi ruangannya sama, kondisinya sama, semua terkunci. Dan tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka dan memberikan salam. Damai sejahtera bagimu. Karena itu yang paling diperlukan oleh murid-muridnya pada saat itu ya. Tapi gini, setelah itu ya, ketika Yesus datang, menemui Thomas, dan dia mempersilahkan Thomas, ayo, cucukkan jarimu ke tangan dan ke lambung. So amazing. Ini sangat luar biasa. Sadar nggak? Tuhan menampakkan dirinya yang kedua kalinya ini, itu khusus untuk Thomas. Khusus untuk Thomas, seorang Thomas. Pada dasarnya ya, gini, tak jelasin ya. Tuhan Yesus, ini kan habis bangkit dari maut. Ya, habis bangkit dari kubur kosong nih. Bangkit dan dia masuk ke dalam ruangan yang tertutup. Artinya, dia tidak datang sebagai guru yang mereka kenal. Bukan sebagai manusia. Dia pakai tubuh ilahi. Artinya, saya simpulkan ya, artinya Tuhan Yesus pada waktu itu datang sebagai Tuhan. Iya, sebagai Tuhan loh. Dia sudah mengalahkan maut, hanya Tuhan yang bisa mengalahkan maut. Manusia nggak ada yang bisa mengalahkan maut. Mati ya mati, benar nggak? Kembali ke rumah Bapa. Tapi Tuhan Yesus datang dan dia datang sebagai Tuhan. Dia datang dengan otoritas yang paling tinggi. Coba, ketika kita tahu Yesus datang dengan otoritas yang paling tinggi, pada dasarnya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sama sekali tidak bertanggung jawab untuk menyatakan diri pada Thomas. Lu gak percaya aja. Biarin aja. Bener gak sih? Coba, beberapa pemimpin perusahaan di tempat ini. Masa iya, Alvin mau makan siang sama Foni, janjian. Terus izin dulu ke Satpam. Pak, saya mau makan siang sama Foni di tempat ini, nanti makan ini. Masa iya laporan kayak gitu? Enggak kan? Keluar-keluar aja. Kecuali kalau memang ada kita janjian dengan orang lain, sebut saja namanya Burhan lagi keluar. Sorry kalau yang ada namanya Burhan. Nah, kecuali kalau ada janjian, kita akan memberitahu. Tapi enggak detail-detail juga kan. Ini pimpinan perusahaan dan ini Tuhan. Apa urusannya? Kok bisa-bisanya? Thomas gak percaya, dia datang khusus untuk Thomas. Kayak gitu. Tuhan datang dengan dua kodrat ilahinya yang luar biasa. Dia datang dengan kuasanya, dia menembus ruangan tanpa membuka pintunya, dan dia datang dengan kasih. Nggak bisa dilepaskan nih. Karena apa? Kalau Tuhan datang dengan kuasanya, yang ditulis di sini, itu enggak seperti ini. Jangan datang sini. Damai sejahtera bagimu. Thomas dari sana. Thomas, cengkewing gini. Percaya kan? Ayo, percaya kan? Gitu dia. Kalau pakai kuasa. Benar gak sih? Kalau pakai kuasa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan datang kepada Thomas. Itu bukan hanya dengan kuasanya. Tapi dia datang dengan kasih. Dia datang dengan kasih. Dia datang khusus untuk Thomas. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih. Listen to me. He loves you so much. He cares of you. He cares of you. Dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan dan menghukum kita. Karena ketidakpercayaan kita, karena keraguan kita, serta karena pemberontakan kita. Saya yakin kuasanya yang membawa Bapak, Ibu, Saudara sekalian datang ke tempat ini hari ini. Dan saya yakin dan percaya kasihnya juga yang akan memulihkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di tempat ini. Kasihnya yang memulihkan saudara. Dia datang khusus untuk menemui Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di tempat ini. Dia tidak menurunkan standarnya. Dia datang sebagai Tuhan. Namun dia datang ke posisi Anda. Tempat Anda terpuruk, tempat Anda hancur, tempat Anda kecewa, tempat Anda bimbang, tempat di mana tidak ada satu orang pun yang mengerti. Anda bahkan cenderung menyalahkan Anda. Dia di sana, dia rindu untuk menghampiri saudara saat ini.
Dia ingin menyatakan, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa dialah pribadi yang sempurna. Dia sempurna untuk masa depanmu. Dia sempurna untuk hubungan Anda. Dia sempurna untuk setiap kebutuhan Anda. Dengan tujuan supaya kita percaya pada Dia sepenuhnya. Yang Tuhan cari dan yang Tuhan pedulikan adalah pemulihan hati saudara-saudara sekalian yang kekasih. Dia datang ke tempatmu. Tuhan tidak menurunkan standarnya. Dia tetap berkuasa. Dia turun. Dan dia menghampirimu. Dia tahu keadaanmu saat ini. Dia tahu kehancuranmu saat ini. Dia tahu keputusasaanmu saat ini. Inilah kabar Injil. Inilah yang dibuat oleh Tuhan Sang Raja kita. Dia nggak pernah perhitungkan. Dia lepas semuanya. Tapi toh demikian dia penuh dengan kuasa. Dia datang dalam kehidupanmu. Saya yakin dan percaya ini bukan suatu kebetulan saudara ada di tempat ini. Tuhan mengasihi saudara sekalian yang kekasih. Tuhan memperdulikan kehidupan Anda. Tuhan memperdulikan kehidupan Anda. Tapi seringkali kita justru menjadikan Tuhan sebagai terdakwa di dalam kehidupan kita. Kita mengkambing hitamkan Tuhan sebagai sumber utama kehancuran hidup kita. Padahal waktu Tuhan datang dalam kehidupan kita, dia tidak pernah mendakwa kita. Kita mendakwa Tuhan dan menggantikan Tuhan pada yang lain. Royals, I wanna tell you, His love undeniable. Gak bisa ditolak. Kita menolak kasihnya, kita kehilangan segalanya. Kita menolak kasihnya, kita mati. Kita menolak kasihnya, hidup kita kosong. Kita menolak kasihnya, justru hidup kita penuh dengan ikatan. Kasih yang ditawarkan oleh dunia, prinsip yang ditawarkan oleh dunia, tidak akan pernah bisa membebaskan kehidupan kita. Saya kasih contoh saudara. Mungkin dari beberapa dari kita mengetahui beberapa prinsip ditanamkan oleh dunia, ditanamkan oleh lingkungan kita. Bahwa kalau kamu ingin dipandang oleh orang, kamu harus memiliki sesuatu. Kamu harus memiliki brand A, brand B, kendaraan A, kendaraan B, kendaraan C, bajunya harus A, B, C, dan segala macam. Itu prinsip yang ditawarkan oleh dunia. Saudara berusaha untuk mendapatkan brand-brand tersebut, harta tersebut, saudara pakai, saudara diterima. Senang ya? Senang. Diterima oleh sosialita, oleh lingkungan sosial. Tapi ketika ada brand baru datang, brand baru muncul, saudara akan diminta untuk mendapatkan brand tersebut lagi. Kalau nggak dilihat, kalau nggak dapat brand tersebut, kalau nggak dapat kendaraan tersebut, saudara akan ditinggalkan. Pertanyaannya, apakah itu yang disebut dengan kebebasan? Apa yang ada di dunia tidak bisa menggantikan apa yang kekal, yang Yesus kerjakan. Saya kasih contoh lagi. Mungkin kita menggantungkan kehidupan kita kepada sebuah jabatan dan kedudukan. Kita mengejar beberapa jabatan di gereja, di perusahaan, dimanapun kita berada. Kita mengejar kedudukan tersebut. Kita berusaha untuk menggapai kedudukan tersebut. Kita benar-benar menggantungkan. Kayaknya identitas kita tuh ada di dalam jabatan tersebut. Apa yang terjadi? Dua hal. Yang pertama, ketika jabatan itu sudah beralih kepada orang lain. Kita sudah retired, sudah pensiun dan beralih kepada orang lain. Kita kan sudah ada punya jabatan, kita jadi nol kan, jadi kosong gitu. Akhirnya apa? Yang muncul apa? Post power syndrome. Hidupnya di masa lalu terus. Oh dulu saya lakuin ini, dulu saya mungkin hidupnya di masa lalu terus. Gak pernah untuk sekarang dan untuk masa depan. Padahal our God is God of the future. Kita gagal melihat Tuhan. Ada yang ngalamin seperti itu? Atau ada yang pernah bertemu dengan orang seperti itu? Yang kedua, ketika kita menggantungkan diri kita kepada jabatan, dan kita lupa melepaskan jabatan itu, padahal kan jabatan itu pada organisasi aja, di kantor, di perusahaan, di gereja. Kalau pulang ke rumah ya balik lagi dong, pribadi masing-masing kan, ya kan? Tapi kita lupa, lepaskan jabatan itu, kita bawa kemana-mana. Akhirnya kita minta orang lain respect sama kita. Kita ingin menunjukkan bahwa, woi aku ini layak untuk dihormati loh.
Karena aku adalah pemimpin dari perusahaan A, perusahaan B, pemimpin dari gereja A, gereja B. Itu saya, saudara. Itu saya. Saya pernah terjebak seperti itu. As a pastor. Saya dihormatin. Saya dipanggil dengan sebutan kesayangan, Kohis. So wonderful. Saya dapat respect dari adik-adik saya. Ketika saya kembali ke rumah, saya lupa melepaskan itu. Dan saya meminta istri saya, anak-anak saya harus menghormati saya seperti saya dihormati di gereja. Saya meletakkan kehidupan saya kepada jabatan. Padahal saya adalah Hizkia Setiawan yang adalah suami dari Devi Ingkiriwang. Dan daddy dari Gideon Immanuel Setiawan dan Karis Immanuel Setiawan. Harusnya saya lepaskan jabatan itu. Sehingga apa? Kristus bisa nyata melalui kehidupan saya. Kalau saya bawa jabatan itu sampai ke rumah, akhirnya orang-orang di sekitar rumah tidak merasakan Kristus dalam kehidupannya. Harusnya keluarga saya lah yang paling berhak untuk merasakan Kristus melalui kehidupan saya. Saya lupa melepaskan itu. Saya menggantungkan kehidupan saya kepada jabatan saya, bukan kepada Kristus. Dan itu pun mengikat, saudara. Let me tell you. Segala sesuatu yang berdampak hanya pada situasi kehidupan kita tidak akan pernah bisa memuaskan hati kita. Maka dari itu, Tuhan datang untuk memuaskan hati kita. Sehingga hidup kita berdampak pada setiap situasi kehidupan kita. Tuhan mengubahkan hati ketika kita menghadapi situasi kehidupan yang tidak menentu. Kita tetap bisa berdampak dan menyatakan Kristus melalui kehidupan kita. So, kalau begitu, jika Tuhan ingin menyatakan diri, bagaimana Tuhan menyatakan diri? Kita masuk ke poin yang terakhir, pemulihan Thomas. Jelas sekali, ketika Tuhan Yesus datang ke posisi Thomas, dia menyatakan dirinya kepada Thomas, dan dia mempersilahkan Thomas untuk mencucukkan jarinya ke tangan dan ke lambungnya. Ini respon Thomas. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Seketika itu juga hati Thomas berubah. Sikap skeptisnya selama ini jadi berubah. Sebuah pengakuan yang teguh. Thomas tidak lagi mempertanyakan Tuhan Yesus, tetapi ini adalah sebuah bentuk penyerahan dirinya kepada Tuhan. Keraguan Thomas berubah menjadi pengabdian. Bukan karena Thomas yang berusaha percaya, tetapi karena Tuhan Yesus yang datang dan menyatakan dirinya pada Thomas. Tujuan utama Tuhan Yesus menyatakan dirinya pada Thomas adalah supaya Thomas menjadi percaya pada dia. Begitu juga dengan kita. Kalau Tuhan menjamah hati kita, menyatakan kasih-Nya, membangkitkan iman kita, menyegarkan jiwa kita. Itu supaya apa? Supaya kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah dalam kehidupan kita. Hanya kepada Dia hidup kita persembahkan. Nah, mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa, lah, kok kayak Tuhan butuh sebuah approval ya dari kita ya. Kayaknya kita perlu percaya gitu sama Tuhan baru rasanya, wah, segitu effortnya segitu besar ya Tuhan ya untuk supaya kita percaya sama Dia. Kok apakah Tuhan perlu approval sehingga Dia jadi Tuhan dan Allah? Let me tell you, Yesus menjadi Tuhan bukan karena kita ngaku bahwa Dia Tuhan. Dia sudah Tuhan pada awalnya. Gak perlu pengakuan kita pun, Dia sudah Tuhan. Tapi kenapa Dia ingin menyatakan diri dan mengapa Dia ingin kita semua percaya pada Dia? Pertanyaannya kan itu, kenapa sih? Kenapa sih kok sampai Tuhan ingin mengaku bahwa kita? Karena apa? Tuhan ingin seumur hidup kita, sepanjang hidup kita bisa menikmati pribadinya yang sempurna itu. Ketika kita percaya, kita gantungkan hidup kita kepada Dia, pribadi yang sempurna itu. Tuhan ingin menyatakannya terus. Dan supaya kita bisa menikmatinya setiap saat. Kita bisa menikmatinya setiap saat. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan kita mengisi hati kita dengan hal yang lain. Dengan ilah-ilah lain yang akan binasa. Gini, kerinduan Tuhan pada setiap kita adalah supaya kita menikmati pribadinya setiap saat. Sekalipun kita tidak melihat secara kasat mata. Maka dari itu, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini ya, pada akhir kisah ini.
Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Perhatikan ya. Pernyataan pertama, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini ditujukan kepada Thomas, ya. Statement pertama itu ditujukan pada Thomas. Statement yang kedua itu ditujukan kepada siapa? Murid-murid yang lain. Nah, murid-murid yang lain kan sudah lihat. Tapi ini Tuhan Yesus bilang gini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ditujukan kepada siapa? Saudara dan saya. Kita disebut berbahagia oleh Tuhan. Kita disebut berbahagia oleh Tuhan. Kok gitu? Apa sih maksudnya ini? Disebut berbahagia gimana? Percaya pada Tuhan walaupun tidak melihat, tidak merasakan, tidak melihat mujizat dan segala macam. Tapi kita disebut berbahagia. Itu gimana sih? Saya akan sharing satu ayat ini. Enggak, bukan satu sih, 5 anyway. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan buat saudara. Perhatikan ya, perhatikan ini. Saya akan bacakan dengan cermat. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Ada yang pernah melihat Yesus? Secara kasat mata ya. Namun kamu mengasihinya. Seberapa banyak yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Haleluya. Haleluya. Amin. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Tetapi melayani kamu. Melayani kita semua dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepadamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kenapa kita disebut berbahagia? Let me tell you ya, ini pikiran liar saya. Ini pikiran liar saya. Sekali lagi, ini bukan kebenaran tapi ini pemikiran liar saya. Kalau kita seandainya dapat kesempatan bertemu dengan Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, bahkan ketemu Daud yang katanya adalah biji mata Allah, ya, yang katanya adalah orang yang dikasih oleh Tuhan, bahkan ketemu Musa, mereka akan tanya sama kita, gimana rasanya ditebus oleh Kristus? Mereka nggak ditebus, mereka hanya menikmati gambaran Kristus. Mereka bernubuat untuk kita nikmati sekarang. Mereka tanya, nabi-nabi itu tanya, gimana rasanya Roh Kudus tinggal dalam kehidupanmu? Pada saat itu Roh Allah hanya hinggap menyampaikan pesan Tuhan dan dia pergi lagi. Tapi Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Bagaimana rasanya? Maka itu kita disebut berbahagia. Kita disebut berbahagia karena Allah menebus kita. Karena Allah menebus kita. Bahkan hal ini diselidiki oleh malaikat-malaikat. Makhluk astral yang wow, suaranya luar biasa. Tapi ini diselidiki oleh malaikat-malaikat. Saya pinjam omongannya Om Chris. Malaikat jatuh Tuhan tidak tebus. Manusia jatuh Tuhan tebus di atas kayu salib. Dia biarin malaikat. Tapi saudara dan saya, dia datang, he crossin untuk menemui saudara dan saya. Kita disebut berbahagia karena ini. Allah yang Maha Kuasa mencari kita. Ini kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Berkat terbaik yang sudah kita terima adalah pribadi Kristus
yang datang menebus kita dari dosa. Dan pengharapan terbaik kita adalah saat Kristus bangkit dari maut. Saudara, hari ini, sekali lagi saya katakan, kuasanya memanggil saudara datang ke tempat ini. Memampukan saudara datang ke tempat ini. Dan kasihnya sanggup memulihkan kehidupanmu saat ini. Buka hati, dia pribadi yang sempurna, yang ingin menyempurnakan seluruh kehidupanmu. Dialah kebahagiaan kita yang sejati. Kita disebut berbahagia bukan karena kita memiliki banyak harta. Bukan karena kita memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi karena kita dimiliki oleh alam semesta. Pencipta alam semesta. So, hari ini, kalau seandainya saudara, ya tapi kan namanya manusia. Seringkali kita naik turun. Kadangkala kita sering lemah. What should we do? Ini kabar baiknya. Tuhan tidak menawarkan apa yang tidak kekal. Tapi dia menawarkan apa yang kekal. You know what? Tuhan Yesus datang kepada Thomas secara khusus. Itu bukan hanya memenuhi permintaan Thomas. Tapi apa yang dia sudah lakukan yang membuat tangannya berlobang dan lambungnya berlobang. Itu adalah hal yang terbaik. Terbaik. Jadi tidak ada lagi yang paling atas lagi. Ya, sudah terbaik. Jadi kalau saudara sedang merasa lemah, sedang merasa letih, lesu, berbeban berat. Lihat pengorbanan Kristus. Dan lihat kubur yang kosong. Di sanalah pengharapan kita. Justru kekuatan yang sempurna ketika kehidupan kita ditopang oleh tangan yang berlobang paku. Justru kekuatan kita untuk selalu melangkah di dalam kebenaran. Karena kita diangkat, digendong oleh kaki yang berlobang paku. Kita diberikan hikmat. Karena ada kepala yang tertusuk oleh mahkota duri. Hendaklah yang hari ini yang berkata aku lemah. Kita berkata aku kuat karena Kristus yang hebat tinggal dalam kehidupanku. Hari ini yang miskin hendaknya aku berkata aku kaya. Karena Kristus sudah melimpahkan kasih yang luar biasa dan aku disebut berbahagia. Bukan karena aku memiliki segalanya. Tetapi Allah alam semesta yang memiliki kehidupan kita. Sejatinya yang kita butuhkan saat ini bukan hanya mujizat, tetapi mengenal dengan benar sang pembuat mujizat. Mujizat bisa mencelikan mata yang buta, tetapi bersama sang pembuat mujizat, kita tetap bisa melihat kasih dan pengharapan yang kekal sekalipun kita hidup di dalam kegelapan. Ketika kita berjalan dengan sang pembuat mujizat, sang raja sejati yang sudah crossing dari sorga mulia menuju ke Golgota, menuju kubur, tetapi dia bangkit dari maut. Itulah pengharapan kita. Dunia sedang berusaha mengalahkan kematian, tetapi dunia selalu gagal untuk mengalahkan kematian. Karena tidak ada satupun di dalam dunia ini yang sanggup mengalahkan kematian. Hanya satu. Let me tell you, ini kabar baiknya. Yesus Kristus mengalahkan maut untuk saudara dan saya. Dan dia tinggal dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, kita disebut berbahagia. Why? Dalam setiap kehidupan kita. In every season of our life. Dalam tekanan, kita bisa mengatakan, Jesus, it is you. Ada dia di sana. Dalam kita sedang dalam keadaan kita kelimpahan, kita bisa mengatakan, Jesus, it is you. Engkau yang berbuat sesuatu dalam kehidupanku. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah yang hebat itu tinggal dan bekerja di dalam kehidupan kita. So hari ini, kitalah umat-umat yang berbahagia. Karena sang raja itu tinggal dalam kehidupan kita. Memberikan pengharapan. Hari ini mari tundukkan kepala. Hari ini tundukkan kepala. Renungkan firman ini. Saya yakin dan percaya kekuatan Allah nyata dan kasih-Nya memulihkan setiap hati. Terima kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh. Kita renungkan betapa besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Thank you Lord Jesus.
Praise the one who set me free, that has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive. Dengan imanmu katakan, Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free, that has lost its grip on me. Say, hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive. Sing hallelujah, hallelujah. umat tebusan Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Declare, mari nyatakan, Dia menang atas maut. Hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Oh, Jesus. Hallelujah. Praise the one who set me free, that has lost his grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. There's that love alive in me. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. Because of Christ I am alive. Because of Christ I am alive. Because of Christ I am alive. Hari ini mungkin ada beberapa saudara yang mulai mengalami skeptis terhadap Tuhan. Mulai mempertanyakan, bahkan hidup dalam tekanan. Mulai bimbang hatimu, mulai bimbang imanmu. Pertolongan Tuhan seakan-akan gak ada. Siapapun engkau, saya mau doa buat saudara hari ini. Cukup taruh tangan saudara di dada. Cukup taruh tangan kanan saudara di dada. Siapapun saudara hari ini, saya mau berdoa buat saudara. Dengar umat tebusan Tuhan. Dalam menjalani setiap kehidupan, kau menjadi kuat dan kau menjadi berani bukan karena engkau yang hebat. Bukan karena engkau memiliki skill yang luar biasa, tetapi karena Tuhan menganugerahkan hidup ini padamu. Dan Allah yang menebus engkau adalah Allah yang benar-benar setia dan bertanggung jawab di dalam kehidupan. Dia menyertaimu, memberikan engkau kekuatan, memberikan engkau kelegaan dalam menghadapi setiap tantangan. Hari ini, kiranya Tuhan lebih jauh, lebih dalam dan lebih lebar menyatakan pribadinya dalam kehidupanmu. Engkau mengalami Tuhan, bukan lagi apa kata orang, tetapi engkau mengalami Tuhan dan memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Karena Tuhan menyatakan dirinya sendiri pada engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah hari ini berkata aku kuat, karena Kristus nyata dalam kehidupan. Yang miskin hari ini berkata aku kaya, karena Tuhan sudah melimpahkan berkat yang terbaik, yaitu pribadinya sendiri di dalam kehidupanmu. Yang hari ini yang lutut mulai goyah, hari ini ditegakkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Bekerja Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dan kami bisa melihat bahwa Kristus adalah pribadi yang sempurna, yang mengalahkan maut dan menyertai setiap kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan, terima berkat ini, terima kuasa ini, terima pemulihan ini. Kami percaya
kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin. God bless you all, Royals. Yang terberkati oleh sermon Pastor Rizky Setiawan bisa beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kebahagiaan terbesar kita itu adalah ketika Dia datang kepada kita. Pengharapan terbesar kita adalah saat Dia bangkit dari kematian. Dan yang membuat kita paling bahagia adalah ketika Dia tinggal di dalam kita tentunya. Thank you Pastor Rizky Setiawan untuk message yang luar biasa. Dan boleh dong sekali lagi kanan kirinya bilang, He's alive. Selamat datang juga, saya menyapa selamat datang juga untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah Royal Surabaya. Kami sangat bersuka cita dan kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan kami juga rindu untuk Bapak Ibu Saudara ikut menggenapkan jadi 100% jemaat berkomsel tentunya. Dengan cara nanti di depan ada kisi booth, bisa bertemu dengan para kisi pastor yang berdiri tadi, termasuk saya tadi berdiri. Dan tentu saja itu adalah salah satu kebahagiaan terbesar kita adalah ketika kita bertumbuh bersama di dalam komunitas tentunya. Dan tidak lupa, bukan hanya makanan di hari Minggu saja, tetapi hari Rabu tuh di kisi kita juga membahas firman lebih dalam lagi. Dan itu sumbernya bukan hanya dari hari Minggu. Hari Rabu siang itu adalah quick words. Setiap hari Rabu jam 12 siang tentunya di sana akan membahas firman yang akan kita bahas nantinya tentunya di hari Rabu malam di Komsel. Dan hari Rabu ini quick words akan dibawakan oleh saudara kita Daniel Saronis tentunya. Jadi jangan lupa hari Rabu jam 12 siang pantengin IG Royal Surabaya. Dan menginformasikan berhubung mendekati musim liburan di bulan April tentunya yang cukup panjang. Jadi tolong diperhatikan supaya Bapak Ibu tidak salah datang. Jadi ibadah minggu depan tanggal 7 April dan minggu depannya lagi 2 minggu kemudian, yaitu tanggal 14, tanggal 7 dan 14 April akan diadakan secara gabungan dengan ibadah pagi. Ya, jadi tanggal 7 dan 14 ibadah gabungan, ibadah pagi dan Royal Surabaya jamnya jam 10 pagi. Jadi bukan jam 11 Bapak Ibu, minggu depan jam 10 pagi. Tempatnya tetap di sini dan kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Yanuar Tanujaya. Dan menghimbau juga para jemaat Bapak Ibu untuk hadir di Royal Prayer Meeting yang akan diadakan hari Sabtu tanggal 6 April 2024 jam 1 siang dan akan dilayani oleh KC Builder kali ini. Mungkin Bapak Ibu akan ada yang masih bingung ya Royal Prayer Meeting ini apa. Jadi secara singkat saya akan jelaskan Royal Prayer Meeting ini adalah kita berdoa bersama secara korporat, kita mendoakan gereja kita mendoakan bangsa negara kita secara bersama-sama. 30 orang biasanya akan hadir dan tenang aja 100 orang pun akan cukup tepatnya dan kita sediakan. Jadi menghimbau kita semua untuk hadir tanggal Sabtu 6 April 2024 tentunya di Royal Prayer Meeting Royal Surabaya. Dan nanti di akhir ibadah akan ada hospitality kita hari ini yaitu Choco and Vanilla Cream Puff. Seperti apa tentunya cukup tahu sendiri aja. Bukan tahu isi dan tahu diri tapi tahu sendiri aja dengan datang di booth di belakang tentunya. Oke, sebelum saya tutup kita akan mendengarkan suara gembala dan akan ditutup oleh Pastor His. Oh iya, persembahan, sorry. Hampir lupa saya. Oke, dan persembahan saya akan pimpin dalam doa. Bapak, kami ucap syukur untuk kesempatan kami bisa memberi dan kami bisa menyaksikan bahwa Engkau Allah kami yang hidup dan kami siap untuk membawa persembahan kami dan kami mau membawa persembahan kami dengan ucapan syukur kami, dengan rasa bahagia tentunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami haruskan doa ini. Amin. Selamat membawa persembahan.
Let's celebrate Jesus, bukan Isa Al-Masih. Apa pentingnya buat kita, saudara yang kasih? Yang pertama-tama kita tahu ada perbedaan yang sangat jelas, ya. Isa Al-Masih tidak mati, tidak disalibkan, langsung naik ke surga, dan nanti akan kembali, yaitu turunnya itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan di Bukit Zaitun, tapi di Damaskus, di sebuah tempat kebaktian yang besar. Karena itu saudaraku, tahun ini kita tidak ada kebingungan karena tidak ada dua, yaitu sumber dan tidak perlu diperdebatkan. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, ya, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Kita tidak bisa menerima pengetahuan, tapi revelation, bahwa Kristus benar-benar mati karena dosa-dosa kita. Dia ditikam. Karena apa? Karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Yaitu pelanggaran itu adalah yang kita lakukan di luar, tapi kejahatan ada di dalam. Dan ganjaran yang datangkan keselamatan, kesembuhan, kesehatan, kemerdekaan, kebebasan ditimpakan padanya. Saudara, tanpa Kristus mati dan bangkit, maka sia-sialah semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan yang menulis ini Rasul Paulus, yang adalah pemimpin yang paling anti dan benci kepada pengikut Kristus, yang menangkapi mereka di mana, membunuh mereka, masukkan dalam penjara. Tetapi salib juga berarti siap menderita buat nama Tuhan. Dia benar-benar dikuburkan. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang berkata, yes, dia langsung naik ke surga. No, saudara, dia benar dikuburkan. Memang dia datang untuk mati. Dia datang untuk menanggung dosa kita. Karena orang benar tidak bisa mati, saudaraku. Ya, kita tahu sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa dan keturunannya tidak akan sakit, tidak akan stres, dan tidak akan mati. Tetapi upah dosa adalah maut. Dan kemudian yang paling penting ini, dia telah dibangkitkan as a man. Dia dibangkitkan sebagai manusia. Dan inilah pengharapan kita. Sebab kalau kita tidak percaya Kristus dibangkitkan, berarti kita semua juga tidak akan dibangkitkan. Lewat kebangkitannya kita tahu bahwa kematian itu temporary. Kematian itu cuma sementara. Bukan titik, full stop, tapi koma. Karena akan, yaitu ada kelanjutannya. Tapi masalahnya ada hidup yang kekal dan ada kematian yang kekal. Ya, kita lihat bisa bersama Kristus, bisa juga cuma di dalam, yaitu tempat penyiksaan, saudara. Firman Allah menunjukkan dia menampakkan diri. Jadi bukan halusinasi. Bahkan pada 500 orang. Kalau satu orang bisa salah lihat, dua orang mungkin bisa keliru, 500 pasang mata. Terakhir kepada Rasul Paulus yang membenci dia, tapi menjadi rasul yang luar biasa. Hidup saya diubahkan ketika saya mengalami the living Christ. Karena itu saudaraku, memang kalau cuma nama Yeshua, Yesus, Isa, Iso, itu cuma soal semantik. Tetapi yang jelas ada perbedaan yang sangat berbeda. Dan karena itu saudaraku, hari ini let's celebrate Jesus Christ. Dan kita juga percaya bagaimana dia dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. And forever we will be with the Lord. Celebrate Jesus Christ. In Jesus' name. Amin. Oleh darah, mari saya undang semua berdiri. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, katakan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
sama-sama angkat kedua tanganmu. Bapak di surga, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat karya salib-Mu yang menebus kami. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu yang memberikan kami pengharapan dan kekuatan. Dan kami percaya kami tidak takut lagi untuk menghadapi kehidupan ini, menjalani kehidupan ini. Karena kami percaya Allah yang hebat beserta dengan kami. Hari ini umat tebusan Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Diberkati setiap pekerjaan tanganmu. Diberikannya engkau hikmat Allah yang maha tinggi. Menjaga setiap langkahmu. Kemanapun kau pergi, Kristus diberitakan. Kemanapun kau merangkak, Kristus dinyatakan di dalam kehidupanmu dan melalui kehidupanmu. Dan setiap orang akan memegang jubahmu dan berkata, aku akan menyembah kepada Allah yang kau sembah. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, Amin. God bless you all.